Antikristus itu anti yang Yesus sudah Kristus. Yesus sudah Kristus artinya Yesus sudah roh, sudah Tuhan, sudah Allah. Jangan samakan dengan anti Yesus waktu manusia. Kalau Yesus waktu manusia, yang jadi anti Yesus itu orang Yahudi, makanya dibunuh. Antikristus itu artinya Yesusnya harus sudah Kristus. Kristus itu artinya adalah roh Allah Tuhan itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhizma ya, yang dimana silih berganti ya, Kristen ini kedatangan Kristen silih berganti, dan seperti biasa ya, hujah-hujah mereka bikin kita tertawa. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Penipu, pembohong, nah itulah yang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri. 2 Yohanes 1 itu, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya dan itulah kemudian penyesatnya. Jadi jelas di sini antikristus itu ya mereka sendiri. Satu-satunya manusia kemudian yang mengaku dirinya rasul dan pernah bersalin, ya rasul mereka. Karena rasul mereka laki-laki pernah bersalin dan mereka ini adalah anak-anak Tuhan, ya anaknya rasulnya. Anak-anak Paulus mereka ini. Karena anak-anak Tuhan, anak-anak Paulus. Makanya Paulus itu kan selalu memanggil mereka anak-anakku, wahai anak-anakku. Ya, karena mereka memang anaknya Paulus. Begitu saudara-saudara. Jadi tema ini memang mengerikan. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Siapa yang berasal dari Bani Israel? Islamkah atau Aliteng? Islam enggak berasal dari Israel. Sedangkan antikristusnya berasal dari tengah-tengah mereka. Di dalam konsep Islam, Yesus datang sebagai manusia. Manusia dan manusia selama-lamanya. Kalau di Kristen, mulutnya mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Itu mulut. Lihat aja di gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mereka tidak menganggapnya manusia. Kalau mereka menganggapnya manusia, mustahil mereka menyembahnya. Karena mereka menganggapnya Tuhan, tidak menganggapnya manusia, maka mereka menuhankan. Berarti antikristusnya ya mereka. Siapa lagi? Coba mereka menganggapnya manusia. Mau enggak mereka menyembah Tuhan manusia? Mau enggak? Enggak mau. Terus kenapa mereka menyembah Yesus? Ya karena mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Dengan menganggap Yesus Tuhan, berarti tidak menganggap Yesus manusia. Tapi kenapa mulutnya kemudian mengatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Ya itu karena trik aja, trik. Trik aja itu. Tidak mungkin mereka menyembah manusia, nggak mungkin. Coba aja tanya, apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Lalu yang kalian sembah siapa? Yesus. Nah, artinya mereka tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia karena dia Tuhan kan. Cobalah saudara Kristen berpikir.
Mau ndak kalian menyembah manusia? Nggak mau. Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus Tuhan. Nah, itu kan? Berarti kalian tidak mengakuinya datang sebagai manusia. Oh, kami mengakui. Kenapa Anda tuhankan? Apakah Anda menuhankan manusia? Tidak. Berarti Anda berkata dengan mulut, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Mulut doang. Tapi praktiknya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kan kena. Berarti antikristus itu adalah Karesting. Itu dia. Mereka ini antikristus. Jelas itu. Terukur dan bisa dijelaskan secara data. Coba naikkan pendeta yang bisa membantah saya. Atau saudara-saudara Kristen. Begitu juga Yesus mengajarkan dirinya sebagai rasul, sebagai Al-Masih, sebagai Kristus, Mesias bagi kaumnya Bani Israel. Namun kemudian di tengah-tengah ajarannya lahir sekelompok antikristus, anti Al-Masih atau anti Mesias, yang mana Mesias yang tadinya hanya manusia yang diurapi, mereka lantik menjadi Tuhan itu sendiri. Inilah antikristus yang muncul kemudian mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Padahal sebenarnya mereka itu antikristus. Kristus atau Mesias itu adalah manusia. Manusia yang tidak pernah berubah menjadi apapun. Sedangkan berubah menjadi kucing itu tidak, apalagi berubah menjadi Tuhan. Mereka membuat pola seakan-akan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Romawi kuno yang menganggap bahwa Hercules turun ke bumi menjadi Zeus. Mereka pelanjut dari ajaran Brahmana yang turun ke bumi menjadi Krishna. Jadi mereka menganggap bahwa Bapa atau Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, turun ke bumi menjadi Yesus. Ini ajaran antikristus. Nah, makanya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, dan kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Itu juga yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi hari ini saudara Kristen harus mulai berpikir, apakah betul kalian itu pengikut Kristus, atau justru memang betul kalian ini adalah antikristus? Demikian. Oke, kita sapa Laskar Kristus. Selamat sore. Silakan ditanggapi penyampaian kabur. Kenapa dia kabur? HTD Pendeta Henry Tanus. HTD ini ya? Itu. Oh, pendeta, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Selamat siang Pak HTD. Iya. Itu topinya menarik Pak Pendeta. Siapa sih yang antikristus itu? Oh, mudah, pakai ayat, jangan pakai tafsir. Ya, mangga. Harus pakai ayat ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu anti yang Yesus sudah Kristus. Yesus sudah Kristus artinya Yesus sudah roh, sudah Tuhan, sudah Allah. Jangan samakan dengan anti Yesus waktu manusia. Kalau Yesus waktu manusia, yang jadi anti Yesus itu orang Yahudi, makanya dibunuh. Antikristus itu artinya Yesusnya harus sudah Kristus. Kristus itu artinya adalah roh Allah Tuhan itu. Ya, clear? Ya. Kalau bicara antikristus harus bicara Yesusnya sudah Kristus, sudah roh. Oke, silakan. Gimana itu Pak Nyuma menanggapi? Iya, baik. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi gini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang Islam mengakui Yesus itu Kristus, tetapi tidak menjadikan Kristus ini sebagai Tuhan. Karena Kristus itu adalah manusia yang dipilih, yang diurapi, yang ditahirkan, yang ditasbihkan untuk menjadi juru selamat bagi kaumnya. Siapakah pendusta itu?
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kalau kita beriman Yesus itu Kristus, maka kita harus beriman Yesus itu adalah utusan Bapa. Kalau kita beriman Yesus itu adalah utusan Bapa, berarti kita beriman apa yang dilakukan oleh Yesus itu semata-mata karena diberikan oleh Bapa sebagai Tuhan yang membekali dia dengan mukjizat-mukjizat. Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Jadi kalau menganggap Yesus itu adalah Bapa, berarti menyangkal kekristusan. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Ketika tidak mengimaninya sebagai manusia, berarti sudah gagal. Dia bukan Kristus. Kristus itu manusia. Antikristus adalah menolak Kristus menjadi manusia, malah menganggapnya Tuhan. Kalau Kristus itu Tuhan, itu salah konsep. Kristus itu manusia yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus manusia yang diurapi Tuhan. Jadi kalau ada orang menganggap Kristus itu Tuhan, berarti dia antikristus. Misalnya nih, ada orang yang menganggap manusia itu hewan, berarti dia anti manusia. Karena salah konsep, dipikirnya manusia itu adalah hewan. Padahal yang disebut manusia itu adalah komponen jasad dan ruh yang kemudian dibekali oleh akal. Itulah manusia. Jadi tidak boleh dikatakan manusia itu adalah sapi. Kalau mengatakan manusia itu adalah sapi, berarti menyangkal kemanusiaan. Sebab manusia itu bukan sapi. Dengan demikian, ketika ada orang berkata Kristus itu adalah Tuhan, berarti sama halnya dia mengatakan manusia itu adalah ayam. Itu nggak nyambung. Maka antikristus adalah mereka yang mengatakan sapi itu adalah kambing, yang mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan pencipta. Itu adalah antikristus. Nah, itu pandangan saya sebagai muslim, itu tafsiran. Silakan dengan saudara saya Pendeta HTD. Lanjut. Ya, Kristus itu yang diurapi waktu jadi manusia. Lukas 2 ayat 26, Kisah Rasul 10:38. Lihatlah, dia yang diurapi oleh Allah berkeliling memberitakan Injil. Kristus yang sudah roh adalah Allah itu. Kristus itu Mesias, Mesias adalah Allah itu. Memahami Kristus waktu manusia dan Kristus sudah roh, itu sebenarnya mudah sekali. Kristus manusia itu cuma 3 tahun. Ya, bahkan Bapa itu terakhir disebut di Yohanes 20:21. Setelah Yesus 40 hari menampakkan diri, tidak pernah Yesus nyebut Bapa, kecuali Allah atau Bapakku. Jadi harus dibedakan, Bapa, Bapakku, Allah, beda. Ya, Kristus sebagai fisik berhenti tahun 33 Masehi. Maka ketika bangkit, Kristus yang fisik ini menjadi Tuhan dan Kristus yang roh. Kisah 2:36. Memang banyak orang tidak paham di sini, ya. Ya, banyak orang tidak paham sini. Antikristus itu antikristus yang roh. Ya, Kristus yang roh itu Allah. Jadi siapapun yang menolak Yesus Tuhan Allah, itulah antikristus. Gitu loh. Ya, antikristus itu intern dari dalam, dari orang-orang kekristenan. Orang Kristen yang menolak sekarang Yesus sudah Allah. 108 denominasi di sini menolak Yesus sudah Allah. Dikiranya Yesus masih manusia, ya toh, masih manusia fisik, lalu yang diurapi Tuhan. Itu cuma 3 tahun itu. Ya, clear ya. Banyak orang tidak paham. Antikristus itu hanya dari dalam yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, makanya antikristus itu berasal dari antara kita. Itu lihat tuh. 1 Yohanes 2 itu ayat berapa? Ayat 18, 19, 20, 21, 22. Harus dari antara kita, dari antara orang yang ngaku-ngaku Kristen. Oke, baik. Ya, jadi itu kesimpulan dari saudara kita ya. Nah, namun kami sebagai Muslim ketika belajar Bible ada hal yang mengganjal ketika dikatakan bahwasanya Kristus manusia dan Kristus roh. Karena yang dulu di sebelah kanan Bapa itu Kristus manusia, bukan Kristus roh.
Kemudian kata malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Kristus yang benar adalah Kristus yang datang dalam rupa manusia. Hai orang Galilea, kata malaikat, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ini meninggalkan kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Kamu melihat naik ke langit dengan daging, dia akan datang ke bumi juga dengan daging. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah pada waktu itu aku akan menampakkan tanda sebagai anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Jadi yang dilihat anak manusia, bukan melihat roh. Roh tidak bisa dilihat. Tanda kedatangan Yesus itu berupa anak manusia. Berarti kalau ada yang dikatakan Yesus roh, nah ini yang harus dipertanyakan. Yesus mana yang roh? Sedangkan malaikat mengatakan Yesus datang dengan dagingnya, Yesus sendiri mengatakan dia juga datang dengan dagingnya. Sedang Yesus mengatakan datang sebagai manusia, malaikat juga mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Saudara-saudara Kristen pergi ke gereja, tentu ada makhluk roh yang membisikkan mereka untuk datang ke gereja menyembah kepada Kristus yang juga adalah roh. Kalau ditanya, mana dalilnya ibadah minggu? Saudara Kristen menunjukkan tidak ada. Tidak ada memang perintah ibadah minggu. Tetapi karena kami melihat Yesus itu memang pantas untuk kami sembah, maka kami secara berkelompok bergerombol ke gereja menyembah dia pada hari Minggu. Artinya ada Yesus roh yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus jasmani. Maka siapa yang harus diwaspadai? Yesus rohani atau Yesus jasmani? Kalau Yesus rohani mengajarkan orang-orang melakukan satu prosesi agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus jasmani. Sedangkan yang harus diikuti kata Yesus adalah aku. Aku, siapa yang melihat aku, itu yang kamu lakukan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepada aku. Maka ketika saudara kita mengatakan Yesus rohani adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, ya ini sumbernya dari mana? Sedangkan yang disebut Kristus itu manusia jasmani. Itu yang disebut Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Karena dia yang ditahirkan, dia yang ditasbihkan, dia yang diurapi di Sungai Yordan. Bukan roh yang diurapi, makanya dia disebut Kristus. Jadi mohon maaf kalau misalnya dikatakan Yesus rohani, nah ini yang saya pertanyakan. Yesus rohani itu yang mana? Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu? Bukankah penyesat itu juga terbentuk rohani, roh-roh jahat? Yesus mengatakan waspadalah, ujilah setiap roh-roh. Karena malaikat terang pun bisa diduplikasikan. Kata 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya, sebab iblis bisa datang menyerupai roh jahat, bisa datang menyerupai malaikat. Jadi kalau dikatakan Kristus rohani atau Kristus roh, wah, itu dalilnya jelas. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bagaimana sosok roh bisa sebagai Yesus roh? Berarti antikristus, karena dia harus diakui datang sebagai manusia. Nah kalau datang sebagai roh berarti tidak diakui sebagai manusia. Dengan kata lain ya antikristus dong jadinya. Saya kira begitu. Silakan. Saya harus jawab kah? Saya atau siapa? Siapa, Andi? Siapa yang mau jawab?
Hostnya mana hostnya? Silahkan hostnya dijawab enggak. aja Pak. Oh, jawab aja. Ya oke. Orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu ya. Kisah para Rasul 1 ayat 3 naik, lalu mereka pulang seperjalanan Sabat. Besoknya mereka beribadah, ya. Ya, Kisah para Rasul 1 ayat 13, 14. Yesus yang Kristus itu roh. Yesus sendiri berkata 9 kali, aku itu roh. Ya, mulai dari Wahyu 2 ayat 7, 11 dan seterusnya, Wahyu 3 ayat 6, 13 dan seterusnya. Yesus itu nanti yang datang di atas awan itu dulu anak manusia, ya. Dulu anak manusia, karena anak manusia yang kalian sedang lihat naik itu nanti akan datang dengan cara yang sama, persis sama di langit. Ya, itu sebagai anak domba. Nanti disebutnya anak domba. Datang kembali, tidak datang lagi. Tidak pernah ada Yesus datang lagi. Kalau Yesus datang lagi, Yesus jadi bayi. Yesus nanti datang kembali menginjakkan di tempat yang sama, di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ada Yesus manusia, ya itu bukan Kristen itu Pak. 1 Petrus 4 ayat 16. Perhatikan, 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tidak ada memuliakan Allah atau memuliakan anak manusia dalam nama Kristus, nggak ada. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Allahnya orang Kristen itu Yesus yang sudah roh, yang sudah Kristus. Itu sangat clear. Kalau bukan orang Kristen, Allahnya Yesus manusia, masih gondrong. Masih gondrong, tangan bolong, masih sujud kepada Bapa. Bapa itu sudah selesai. Sudah selesai di Yohanes 20 ayat 21. Kalau para murid itu terakhir kali ada di 2 Yohanes 1 ayat 9. Very clear. Itu sebelum tahun 66 udah selesai Bapa. Nggak ada orang nyebut Bapa. Sudah finish itu ya. Ya, kalau Bapa masih disebut, Yesusnya harus masih di bumi. Jadi ketika Yesus di bumi, Yesus menyebut Allah itu dengan Bapa. Kiasan Yesus Allah. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada nyebut-nyebut Bapa. Ya, jadi kalau hari ini masih memakai konsep ada Yesus, ada Bapa, ya Yesusnya harus hadir di bumi. Itu dari 108 denominasi. Kalau Kristen enggak. Kristen itu Yesusnya harus sudah Kristus, sudah roh. Yesus 9 kali mengatakan I am the Spirit itu, aku roh itu. Gitu ya, jadi memang pemahaman ini sulit orang memahami. Dikira Yesus sekarang masih manusia, masih gondrong, sujud kepada Bapa. Ya sudah telat Pak. Kalau Yesus masih sujud pada Bapa, tolong Yesus hadirkan ke bumi fisik. Termasuk Anda yang masih sebut-sebut Bapa, ya loh. Harus dihadirkan fisik. Nanti ini perhatikan ya kata-kata saya. Nanti ketika masa 1000 tahun Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi. Nah Bapa ada lagi itu nanti. Nanti ya pada saat masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Ya nggak usah kaget, nanti pada tahun 4965 selama 1000 tahun Bapa disebut lagi sebab Yesus hadir lagi di bumi. Persis sama ketika Yesus menampakkan diri 40 hari. Bisa dipegang tapi bisa ngilang. Itu sebenarnya sudah roh. Ya, bisa dipegang. Kalau dulu kan makan ikan goreng tuh. Mungkin nanti makan pizza gitu karena ikan goreng sudah ada pizza, sudah ada sudah ada McD. Dan nggak cuma Yesus, termasuk Paulus nanti bangkit lagi. Semua nabi memerintah di bumi. Masa 1000 tahun nanti Bapak disebut lagi. Kalau sekarang nyebut itu arti kiasan, bukan arti hurufiah ada kiri ada kanan. Jadi ya? Jadi yang Anda maksud berkuasa ini Yesus yang anak Maria ini ya? Yang sudah roh. Oh sudah roh Bukan dia, fisik, bukan. Pak.
Nggak ada fisik Pak. Hari ini kalau cerita Yesus fisik itu ketinggalan kereta lama sekali. Yesus fisik itu selesai tahun 33 Masehi Pak. Jadi Kita fisiknya belum Yesus lahir. sudah, Yesus tidak berfisik lagi di surga ya Pak Pendeta? Ya enggak lah, berubah menjadi roh. Sudah roh Pak tahun 33 Masehi. Waktu bangkit itu sudah roh. Waktu bangkit, makanya dia bisa nembus dinding toh. Ayo. Waktu bangkit dari kubur, pintunya nggak dibuka loh. Buka Tapi itu kan ada yang nanya malaikat. Pak Pendeta. Ntar dulu Pak, keren. Selamat siang. Keren izin. Istilah dua natur dan Tritunggal gimana menanggapi Pak Pendeta? Ya nggak ada Pak, dua natur. Ya, dua natur yang nggak ada. Waktu Yesus itu jadi manusia, ya manusia, cuman nggak sama kita. Ya, salah satu pembedanya rohnya itu Roh Kudus. Kalau kita kan roh manusia, terus dagingnya tidak bisa busuk. Ya, Kisah 1 ayat 31, dagingnya tidak bisa mengalami kebinasaan, makanya Yesus itu dikubur 3 hari, bukannya makin membusuk, tapi sembuh lukanya. Jadi istilah dua natur nggak ada ya? Apa? Istilah dua natur nggak ada? Ya nggak ada lah. Mana ada dua natur, natur apa? Tritunggal? Ya nggak ada Tritunggal. Dari mana Tritunggal? Jadi murni tok Yesus ya? Ya Yesus orang Kristen Pak, nggak ada Tritunggal. Cari Tritunggal di Alkitab nggak ada. Yang ada Kristen dan Nasrani, dua itu sih. Yang satu Kristen, satu Nasrani. Jadi kesimpulannya Pak Pendeta, siapa yang antikristus sebenarnya? Yang antikristus adalah satu, harus dari kelompok intern yang ngaku Kristen. Di sini disebut 108 denominasi. Di seluruh jagat raya disebut 45.000 denominasi. Ya, denominasi gereja ABCD yang menolak, ingat, menolak Yesusnya sudah roh, sudah Kristus. Kalau dari luar Kristen nggak ada urusan sama antikristus. Ya, kalau di luar Kristen disebutnya tidak mengenal Allah. Bukan antikristus. Antikristus itu sebutan untuk orang Kristen dari antara kita. Itu loh, di ayatnya dibaca, ya. Clear ya? Jadi antikristus itu adanya di intern Kristen atau di luar Kristen? Di intern yang ngaku-ngaku Kristen. 108 denominasi itu ngaku-ngaku Kristen. Karena dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Makanya nggak disebut Kristen. Oke, jadi betul tadi argumentasi Bang Juma, antikristus itu berada juga di intern Kristen, bukan di luar. Harus Pak, bukan berada. Harus dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. Kalau dari luar Kristen nggak ada istilah antikristus. Oke, cukup dari saya, gantian silakan. Cukup? Oke. Pak Karen mau nanggapi, Pak Karen, silakan. Silakan Pak Karen. Ya, pertanyaannya satu aja. Di 1 Yohanes 2 ayat 22, antikris itu yang setiap orangnya tidak mengaku baik Bapa maupun anak. Bukan Bapa adalah anak, tidak ada ayat Bapa adalah anak. Yesus disebut domba tebusan, bukan Bapa tebusan. Tidak ada ayatnya Bapa tebusan, domba tebusan, anak Allah. Jadi yang antikris itu yang tidak mengaku baik Bapa maupun anak, bukan Bapa adalah anak. Tidak ada ayatnya Bapa adalah anak. Gimana ayatnya Bapa adalah anak? Silakan Pak Dede kalau pintar. Bapak, ayat ini tolong dipahami, perhatikan kata-kata saya. Antikristus itu menolak Bapa maupun anak. Bapa itu harus Bapa yang roh. Bapa yang roh itu adanya di Wahyu 1 ayat 8, Alfa Omega. Lalu anak yang roh ada di mana? Ada di Wahyu 2 ayat 18, yaitu anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Jadi Bapa dan anak ini harus yang roh. Bapa yang roh adalah Alfa Omega, anak yang roh adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api. Bapak nggak pernah berpikir toh, Bapa dan anak yang Ada dua sudah oknum itu bilang masalahnya. Yesus Ada yang terima, ada yang memberi. Tuhan. Perhatikan, Yesus Tuhan, kalau dulu disebut firman, ya, Yesus Tuhan menerima gulungan kitab dari Yesus Allah, karena Yesus itu Tuhan dan Allah. Oh, berarti ada dua Yesus di situ kitab Wahyu. Mohon maaf Mak, kalau Henry sama Handi itu dua, tapi kalau Tuhan sama Allah satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Jangan pernah memahami Tuhan dan Allah itu beda. Jangan pernah memahami itu. Ya,
Tuhan dan Allah adalah Berarti satu satu. roh dan roh yang sama. Betul. Satu roh dan roh yang sama, makanya Ya, namanya sama. dalam hal ini ada 2 oknum apa 1 oknum di situ? Oknum nggak ada Pak, Allah. Ya, Kan di situ ada sulit pemisahan ya Pak dan memahami ya, bukan- sulit ya. Kalau gitu buang Allah pribadi Pak. Selama Bapak masih memahami Allah itu pribadi, sampai kiamat pun nggak akan paham. Tapi kalau Bapak memahami Allah itu roh, Tuhan itu roh, Allah dan Tuhan itu satu roh dan roh Ya, yang sama. habis baterai. Mau disebut dan mau disebut bersama-sama, mau disebut duduk di satu duduk bersama, tetap aja Tuhan dan Allah. Bentar ya, itu saya satu baterai roh. habis ini, saya cas dulu. Ya sudah. Bapak Ibu yang belum memahami Tuhan dan Allah itu satu roh dan roh yang sama, mohon maaf Pak ya, itu jauh banget Pak. Masa Tuhan pribadi, Allah pribadi yang lain, nggak ada kayak dulu Pak. Makanya firman dan Allah itu satu roh dan roh yang sama. Ya. 1 Yohanes 1 itu hanya firman yang turun menjadi Yesus Kristus. Bapa, firman dan Roh Kudus tidak bertiga turun jadi Yesus soalnya. Nggak ada ayat Bapa dan firman Roh Kudus jadi Yesus. Di mana ayatnya Bapa, firman dan Roh Kudus jadi Yesus? Di mana ayatnya? Nggak ada Pak. Firman itu Nggak menjadi manusia namanya Yesus. Coba bahas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Yohanes firman, 1, nggak ada di situ. Pada Yohanes 1, mulanya Pak. adalah Yohanes 1 Bapa. ayat 1. Ya, artika leksi masih teos, jangan pernah ngomong artika hologos. Siapa yang ngomong hologos artinya Allahnya pribadi. Pada mulanya firman itu leksi atau arkontas Tuhan. Coba ya Pak, anak SD nih, saya mau Anda berpikiran anak SD. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. 1 menit anak SD langsung paham. Langsung paham Pak, pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. Coba Anda ganti Tuhan ini dengan sabda. Pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah, maka sabda adalah Allah. 2000 tahun gereja dulu nggak bisa selesai Yohanes 1 ayat 1. Ayo yang Kalau saya lain. selesai. Ya mana? Selesai mana? Pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah. Allah bersabda, Kalau berarti kami- Allah jadi bisu. Kalau kami Yohanes 1 ayat 1 itu bukan sabda. Yohanes 1 ayat 1 itu jiwa. Matius 12 ayat 18 ayat apa pendukungnya? Jiwanya Bapa. Jadi Bapa Sudahlah, itu Pak. Sudah, Pak. merogoh Sudah, Pak. sukmo. Jadi jiwanya Bapa yang keluar, bukan Bapa yang masa Sudah, Bapa Pak. yang Sudah, tidak ya, Pak. terhampiri. Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya, masa bisa masuk dalam kandungan Bunda Maria? Kan tidak masuk akal. Bapak Bisa tidak nggak pernah Allah yang sedetik besar pun jadi itu Allah. masuk dalam kandungan? Gimana? Bapak sedetik pun tidak pernah jadi Allah. Bapak tidak sedetik pun. Oh, jadi Elohim lah sudah kalau begitulah. Bapak Elohim. Nah, kalau Elohim Ya, itu Bapak Elohim. itu rombongan para Allah Pak, rombongan Pak. Rombongan para Allah. Oh, Adonai lah Betul. kalau begitu. Kan Yesus artinya Adonai penyelamat. Adonai itu rombongan para Tuhan. Rombongan para Tuhan. Jadi yang mana yang benar ini Yesus ini kalau begini? Yang Nggak benar jelas itu ini. Elah dan Yahweh. Jangan pernah sebut Elohim. Sebutlah Elah atau Sebut. Eloah. Jangan pernah Kalau- sebut Adonai. Kalau saya Yahweh itu iblis. Gimana dong? Ya. Baca Alkitab BBE Pak, British Basic English, di Nah, situ ada kata Yahweh. coba Bapak HTD buka Hosea 2 ayat 16. Tuhan huruf besar Yahweh itu iblis, Baal. Coba buka. Mana? Silakan buka. Coba buka, Wak. Coba buka Hosea 2 ayat 16. Tuhan huruf besar Itu standar. diterjemahkan Elai itu Baal. Itu iblis. Ya, ada tertulis. Saya bicara sesuai yang tertulis, bukan omon-omon. Begitu. Yang lain Pak, yang lain yuk. Nih. Handi ada yang lain nggak? Katanya. Males saya sama orang-orang kayak gini nih ya. Boh, Orang-orang. saya bawa ayat loh. Bapak tidak bawa ayat dari tadi. Bapak tebusan tidak ada HTD ayatnya. mana ada nggak Yang pakai ada ayat? domba tebusan. Segera pulang ke rumah bapamu sana. Pulang ke rumah bapamu sana. Bapak siapa? Kalau masih ada, ayo Andi. Kalau masih ada, Iya. tapi kalau tidak ada, Bapak HTD, bapaknya bapak siapa? Bapak Yahweh. Iblis berarti bapakmu. ayo yang masih ada mau yang cerdas saja, yang nanya-nanya cerdas yuk. Sejak kapan HTD botak cerdas?
Andi masih adakah? Masih? Ingin gue tanya itu ya. Ntar dulu Pak Coba Karen. tanya. Kenapa Coba ya? tanya. Lanjut Ya. Andi. Kenapa di intern Kristen itu cenderung ribut, tidak ada kekompakan, denomnya Sebabnya tahu berbeda-beda. nggak? Apa Iya. ya penyebabnya ya? Pak Penyebabnya Atedi dulu yang apa? jawab. Penyebab- Pak Karen. Pak Atedi dulu yang jawab. Penyebabnya Penyebab- tafsir yang disebut hermeneutika. Penyebabnya Makanya- begini Andi, kan makanya Yesus sudah ada- bilang Satu dulu, bahwa Mas Karen. penyesat-penyesat itu akan muncul dari dalam. Mas Karin tar Ya. dulu, Pak Atedi dulu baru antum. Ya, penyebabnya adalah hermeneutika. Karena ada tafsir, maka menjadi 45.000 denominasi. Di Indonesia 108. Itu gara-gara tafsir. Tapi kalau Kristen cuma satu, Pak. Kristen itu Alkitabiah, pegang Alkitab full. Ya. Dan Kristen penyembah Yesus Kristus. Yang bukan itu tidak disebut orang Kristen. Karena ada hermeneutika. Ini Bapak ini ngomong dari tadi itu tafsir. Ya. Karena tafsir inilah, maka terjadi 45.000 denominasi di Jagat Raya. Di Indonesia 108. Tuh. Kalau Kristen sudah- satu. Kalau sudah begitu bagaimana cara supaya satu jalur? Ya, jadi Kristen. Jadi Kristen itu harus Allahnya Yesus Kristus, Tuhan Allahnya. Kalau menolak itu bukan Kristen, Pak. 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu Allahnya, Tuhan Allahnya itu namanya Yesus. Kalau Anda menolak itu apapun, Anda sebutannya bukan Kristen. Anda Nasrani. Ada 108 denominasi di sini. 45.000 di Jagat Raya. Nggak ada sih yang punya power disegani bahwa ini loh yang benar harus ikut, kalau tidak harus keluar Kristen itu. Ada nggak kayak gitu? Alkitab, Pak. Alkitab. Kalau back to the scripture, maka Anda akan menjadi orang Kristen. Back to the scripture ya. Alkitab yang benar, jangan Alkitab yang kesalahannya 6.500, jangan. Pakai Alkitab Kristen yang ada huruf hitam, huruf merah. Nggak, kalau Bible itu kan itu. Pak Pendeta benda pasif, nggak punya power. Maksudnya Roh, tidak kalau punya itu ya, tenaga roh gitu loh. lah. Ya, nggak ada rasa intimidasi gitu. Bisa nggak? Oh. Kalau orang gitu loh atau siapa gitu? Ya, kalau ini ya HTD setiap hari memberitakan kebenaran Alkitabiah. Ribuan toh, sudah ribuan. Contoh misalnya Pak Dihujat. Pendeta, kalau Katolik kan punya paus tuh. Apa kata paus? Udah harus didengerin sampai ke bawah gitu maksudnya. Ya salah, Pak. Salah. Apa kata firman? Nggak boleh, Pak. Apa kata Paus? Sorry ya. Nggak boleh itu. Kalau fungsi PGI apa Pak? Nggak tahu apa fungsinya, tapi yang jelas semua harus seturut firman. Ya gara-gara itulah ada 108 denominasi. Fungsi Kalau Dirjen kami jelas. Fungsi Dirjen Binmas Kristen di Kemenak apa Pak fungsinya? Itu legalitas secara hukum sih. Legalitas secara hukum sebuah denominasi. Kalau LAI sendiri pro kepada siapa Pak ATD? LAI, Lembaga Alkitab di seluruh dunia melakukan hal yang sama, memfasilitasi setiap denominasi. Ya, Anda orang Katolik datang ke LAI, tolong dicetak Alkitab begini. Oke, dicetak sama LAI dikasih logo. Mormon datang kasih logo, Saksi Yehova datang kasih logo. Tapi LAI juga menerbitkan Alkitab standar Kristen yang ada huruf hitam, huruf merah, itu yang standar. Tapi memfasilitasi semua termasuk TB2. Walaupun kesalahannya 6.500 tetap dicetak dikasih logo LAI. Di seluruh dunia begitu. Jadi menurut Anda LAI ini hanya pesanan saja, tergantung pesanan gitu? Karena dia harus memfasilitasi semua denominasi, tapi dia juga ada jalur lurusnya. Jalur lurus mencetak Alkitab standar yang ada huruf merah, huruf hitam. Itu untuk Alkitab Kristen itu Pak, Kristen standar Kristen. Artinya LAI harus buka statement ini loh yang benar gitu ya? Apa benar semua? Ya enggak lah, ya kan semua sudah dibahas. Yang itu aja salahnya 6.500. Udah kesalahannya 6.500 dianggap kitab suci lagi. Ayo.
Ada sering ditanya itu Pak Pendeta, itu terjemahan itu firman Tuhan atau bukan sih? Oh iya dong, karena Yesus yang nyuruh pakai huruf merah, huruf hitam itu Yesus yang nyuruh nabi-nabinya yang dipilih tahun sekitar 63 melalui United Scripture Society atau United Bible Society. Nggak gampang Pak ngasih huruf merah, huruf hitam, nggak sembarangan. Tapi kalau itu itu terjemahan firman Tuhan, kenapa harus direvisi firman Tuhannya? Nggak ada yang direvisi. Yang bilang direvisi kan Tritunggal. Bible dari Hanya tahun dialih bahasa ya, dari ini kalau perjanjian lama dari Ibrani menjadi bahasa Inggris, perjanjian baru dari Aramaik jadi Yunani ke dalam bahasa Inggris. Sekarang semua standar itu pakai bahasa Inggris. Sekarang ini karena bahasa Inggris adalah lingua franca. Buktinya Pak, TB1 kan direvisi menjadi TB2. Artinya TB1 ini ada kesalahan pasti kalau mau direvisi Itu bukan gitu Kristen, Pak. Itu bukan Kristen, Pak. Mohon maaf. Oh ya? Iya. Baru tahu Itu saya. bukan Alkitabnya Kristen. Ya udah Pak Karen. Bisa saya. Apa mau disampaikan Pak Karen? Ini tadi kan Pak ATD bilang standarnya perkataan Yesus. Saya dari tadi enggak pakai narasi ini loh, apa? Bukan tafsir ya, saya sesuai yang tertulis. Kan Pak TD minta perkataan Yesus. Coba baca Yohanes 5 ayat 26-27. Di situ Yesus mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Saya mau bantah Pak TD dengan perkataan Yesus sendiri. Aduh, Pak. Kalau Pak TD punya Pak. Alkitab, ada nggak Yohanes 5 ayat 26-27 itu? Pak, udah mohon maaf ya Pak. Itu waktu Yesus manusia Pak. Udahlah Pak, udah. Oh Udah iya, waktu Yesus Pak. manusia. Udah Betul. ketinggalan, nggak kepake berarti Alkitab itu, buanglah, bikin bungkus kacang. Baca Yohanes 10 ayat 35, kitab suci Ya, berarti tidak kalau bisa perkataan dibatalkan. Yesus masih hidup nggak dipakai, ya udah dibuang, nggak usah pakai Alkitab. Kan tadi Bapak saya Kitab mengkonfirmasi suci perkataan Bapak, tidak perkataan Yesus. tidak bisa dibatalkan kitab suci Pak. Yohanes 10:35. Tapi yang harus Anda pahami ada konteks waktu. Kapan Yesus jadi manusia, Konteks. kapan Yesus jadi Tuhan Allah. Ayo, Bapak nggak paham Yohanes dong? 20 ayat berapa ya? Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu bagaimana Pak tadi? Padahal dia sudah Ya, itu bangkit dari sama. kematian itu. Itu sama juga. itu sudah roh, Bahlul, itu sudah bahlul roh. juga ini pendeta ini. Dia akan ke surga dulu Pak, nanti balik lagi. Oh, nanti balik lagi baru jadi Allah begitu. Waktu bangkit dari di kuburan itu belum jadi Allah. Waktu bangkit itu Pak sudah menjadi Tuhan dan Kristus mau baca Bapak. Bingung Baca juga dulu. saya kalau begini. Waktu Ya, Yesus pasti masih bingung, hidup Anda pasti ditolak bingung. perkataannya. Di saat Karen Yesus bingung, sudah bingung bangkit lu, di Karen. depan kuburan ditolak juga perkataannya. Ini kan perkataan Yesus yang saya ulang-ulangi. Saya bingung juga Yesus yang mana Pak Hati diberitakan ini. Ya Yesus itu Pak ya, nih Pak ya, Bapak pasti nggak nyampe nih pikirannya. Yesus itu pernah jadi manusia 33 tahun di bumi, di darat, lalu 33 tahun di langit tingkat 2. Ya, lalu tahun Naik pesawat 66 UFO. Masehi masuk surga. Pasti nggak paham. saya Naik udah pesawat ngerti, apa Bapak itu ke paham. atas itu langit? Yesus naik ke langit, naik pesawat apa itu Pak? Ya, sudahlah, ini orang ngeyel doang ini. Saya harus- Udah dikasih tahu pikirannya nggak nyampe. Bapak Saya harus kalau pakai boleh. bahasa alien ini. ini Nanya orang, begitu nggak? ini orang Nanya gitu pikirannya nggak? Inilah, nyampe, nggak Pak. bagus lah nanya Ya gitu, udah Pak. dikasih tahu pikirannya nggak nyampe. Yesus 33 tahun di bumi darat, 33 tahun di langit tingkat 2. Ya tadi kan tahun Pak Tede bilang Bapak cuma mau pakai perkataan Yesus. Saya mengkonter apa yang Bapak bilang. Saya mengikuti perkataan Yesus. Masa salah semua? Gini aja. Pak Yesus Karen, yang kalau- salah atau Alkitab yang salah nih? Karen, kalau menurut Anda Kristen yang benar seperti apa? Menurut Anda? Kristen yang benar, Kristen yang percaya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sang Firman Tritunggal Yohanes 1 juga ayat dia 1 turun. nih. Iya, Firman turun Yohanes 1 ayat 1 menjadi Yesus, bukan Bapa, Firman dan Roh Kudus jadi Yesus, nggak ada ayatnya. Kalau Pak Karen menurut Anda yang antikristus siapa? Ya antikris yang tidak mengaku baik Bapa maupun anak. Bukan Bapa Berarti adalah anak, nggak ada ayatnya Bapa adalah anak, nggak ada. Berarti ayat. di intern antikristus di intern Kristen sendiri ya? Ya iya kan Yesus sudah bilang penyesat dan antikris itu akan muncul dari dalam bukan dari masjid.
Kata siapa? Dari masjid. Dan dalam gereja sendiri ya, HTD ini kan antikris. Nggak ada ayat yang dia ngomong-ngomong dari tadi, nggak ada ayatnya kok. Mana Yesus disebut Bapa tebusan? Domba tebusan Yesus Kristus, bukan Bapa tebusan. Jadi ketahuan ini Pak Pendeta, Bang Karin ini masih Tritunggal dia. Oh iya, dia nggak nyampe, bahasa saya mikirnya nggak nyampe Pak. Ya mohon maaf Pak, mohon maaf, nggak nyampe Pak. Ya berarti yang Yohanes 20 Yesus katakan kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus lagi ngibul itu berarti di depan kuburannya. Iya. Ya mohon maaf Pak, ngibul itu atau gimana? Ciri yang nggak nyampe, ciri orang nggak nyampe. Itu karena Bapak gitu, Bapak botak doang tapi nggak ada isinya kepalanya, begitu loh. Nggak nyampe, maaf ya Pak, nggak nyampe. Jelasin ke Handi malah pinteran loh. Handi non Kristen tapi pinter, bisa nangkep. Jadi pertanyaannya begini, pernyataan Yesus kepada Maria Magdalena itu bohong, sandiwara, nipu, atau gimana maksudnya? Berarti Yesus menipu, kau katakan ini. Mohon maaf Pak, pikiranmu nggak nyampe. Coba kalau Handi yang nanya, Iya kan, jelasin Handi nyampe. Coba Handi nanya yang Yohanes sama. 5 ayat Yohanes 5 ayat 26-27 Bapak sangkal karena Yesus masih hidup, masih manusia. Kan Yesus sudah bangkit, bukan lagi manusia. Izin ya, Coba Yesus Handi yang nanya. lanjut. Handi paham. Kalau menurut kami Yesus itu orang mulia, tidak pernah nipu. Sebenarnya kita mau bongkar di sini, kita kesampingkan dulu. Yesus nggak pernah nipu, dia orang baik, mulia, utusan Tuhan kan gitu. Nah sebenarnya Bapak yang penipuan Bapak dulu, Pak yang Karen. membuat Yesus jadi Kalau penipu. dulu sebenarnya penipuan ini nongol di mana Pak Pendeta? Gimana Handi? Kalau menurut kami ini Yesus itu orang mulia, utusan Tuhan, nggak mungkin Yesus nipu. Tapi ada kata-kata di luar ajaran Yesus ini sebenarnya yang nipu siapa gitu Pak Pendeta? Oh ya, iya. Satu saya luruskan, tidak pernah ada Yesus utusan. Ya, Yesus diutus betul, tapi bukan utusan sebab Ia sendiri yang datang. Ya, seperti itu. Yohanes 20 ayat 17-18. Yesus baru bangkit nih, bangkit dari kubur. Dia sudah roh. Dia bilang ke Maria Magdalena, "Aku mau naik ke surga dulu. Aku mau naik ke surga dulu, ya. Kamu tolong dong pesen pada ke Galilea. Nanti aku mendahului kamu." Ting, saat itu juga Yesus naik ke surga, lalu sudah sampai duluan ke Galilea. Salahnya di mana ayat ini? Nggak ada salahnya. Anda tidak ngerti bahwa Yesus yang sudah bangkit itu roh. Dia bisa ke surga saat itu, hanya beberapa menit dia udah mendahului ke Galilea. Lalu orang-orang pada ke Galilea. Ya. Itu Yohanes 20 ayat 17-18 ya. Sedangkan sekarang dari mana sumbernya penipuan? Handi tak jelasin, Anda pasti paham. Yohanes 6 ayat 66 itu ada banyak murid Yesus yang undur. Ya, Yohanes 6 ayat 66 itu jumlahnya sekitar 12 orang. Disitulah awal mula yang namanya nanti jadi yang namanya Trinity. Generasi cucunya namanya Tertullianus. Itu awal mula. Jadi penyesatan mulai ada setelah abad ke-1, masuk di abad kedua. Ya, 232 itu Tertullianus itu membuat penyesatan, nanti dilegalkan di dalam Konsili Nisea 325. Itu awal mulanya, semuanya dari situ, Pak. Dari murid Yesus yang dipecat. Yohanes 6 ayat 66. Tuh. Kalau jalur lurusnya orang Kristen para rasul itu jalur lurus, makanya nggak ada rasul jadi santo, nggak ada itu. Jalur lurusnya Kristen, Pak, gitu loh. Dia harus Kristen terus, ya. Kristen penyembah Yesus Kristus, nggak ada Kristen nyembah Bapa, itu nggak ada. Jadi nggak pernah ada Bapa disembah. Yohanes 6 nomor 66 gini. Sejak waktu itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat ini menceritakan tentang reaksi beberapa murid ya setelah mendengar ajarannya tentang roti hidup. Mereka merasa ajaran ini sulit diterima dan kemudian meninggalkan dia, begitu. Ya betul. Andi, sebentar saya counter dulu Pak pernyataan Pak ATD. Tadi Pak ATD bilang Bapa tidak disembah. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Yesus Kristus mengatakan, sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus nipu juga ini ayat ini.
Baca ayat 24, Pak. Jangan 23, baca 24. Sebab Allah itu Ayo. roh, Yesus roh bukan? Nah, kenapa bukan ayat Bapa 24-nya, itu roh? sebab Ayo, Allah itu kenapa roh. bukan? Kenapa bukan? Karena Bapa itu roh. Kenapa? Kenapa Allah itu roh, Allah bukan Bapa? itu ya Bapa. Gimana sih? Bapa itu kiasan proverb dari Yesus roh. Ya namanya nggak nyampe. Harusnya- Handi, aku mau ngomong apa? Harusnya nggak nyampe Yohanes dia. 4 ayat 23-24 harusnya Yesus mengatakan sudah tiba saatnya kau harus menyembah saya. Begitu loh. Bukan menyembah Bapa Ya dalam roh namanya dan nggak nyampe, Pak. kebenaran berarti. Nggak ada konteks Oh, nggak waktu itu, nyampe. Handi. Kamu, Oh iya berarti Handi, Anda tahu kan? buang-buang Anda tahu buang kan? Alkitab Yohanes itu 4, berarti. 23. Ya, itu sangat clear, tapi karena nggak nyampe, Pak, karena nggak nyampe itu, dia nggak ngerti Bapa itu kiasan Yesus Allah, yang harus disembah itu Yesus Allahnya, Allah itu roh, nggak pernah ada Bapa itu roh, maka Bapa bukan Allah. Clear ya Handi ya, kalau Handi ngerti, kalau Handi si cepet nangkep saya tahu. Ya. Jadi menurut Pak Pendeta, Bapak itu sebenarnya pip-pip ya? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ayatnya jelas, Yohanes 16:25. Bahasa Inggrisnya proverb. Beda dengan Bapakku ya. Jangan disamakan. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kalau Bapakku itu Allah, Bapa kami itu Allah, Bapa kita itu Allah. Kalau Allah Bapa itu Roh Kudus. Jelas toh, Bapa yang Ini kekal ada itu 3 Alfa kategori Omega. Bapak, Pak Pendeta. Ada Saya baca empat, di Bible. ada empat ya. Pertama Bapa kami, Bapa kami, Bapakku, Bapamu, Bapa kita. Itu artinya Allah. Kedua, Bapa tok, nggak pakai ku, nggak pakai mu, nggak pakai itu. Itu kiasan Yesus Allah. Ketiga, Allah Bapa itu Roh Kudus yang bisa berbicara. Keempat, Bapa kekal. Bapa kekal itu Alfa Omega Yesus Kristus. Kalau mau ditambah boleh, anak Bapa boleh. Anak Bapa juga ada ayat Alkitab. Anak Bapa artinya anak Allah yang berasal dari Allah. Ada, Karena kalau orang saya nggak ini paham Pak Pendeta biasanya. yang saya baca, Bapak itu di surga. Ada juga Yesus berkata, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Terus Paulus juga berkata, akulah bapakmu. Ada 3 Bapak di sini. Yang mana nih? Gimana Pak Pendeta? Yang satu Yohanes 8:44, Bapaknya B-nya huruf kecil. Ya. Iya dong. Itu yang nggak nyampe sana nggak ngerti Pak. B huruf besar, B huruf kecil nggak ngerti dia. Ya, coba itu siapa tadi yang ngaku dari itu nggak ngerti dia, ada B huruf besar, ada B huruf kecil. Kalau iblis itu Bapa iblis. Jadi kalau Bapa itu kamu sembah, maka menjadi Bapa iblis. Ini perkataan langsung Yesus loh, nggak main-main loh. Yang harus kamu sembah itu Yesus Allah. Dikiaskan Bapa. Kalau Clear, Bapak huruf besar dan huruf kecil itu bedanya seperti apa? Kalau huruf kecil itu iblis. Oh, Jelas huruf kecil kan? iblis. Ya, iblis bapamu. Perhatikan tuh 844. Iblis bapamu, B-nya huruf kecil kan? Iya. Nah, ya. Tapi Paulus juga berkata, akulah Bapak dalam diri Yesus, huruf kecil juga. Mana ya? Akulah Bapak ya, Bapak Abraham, Bapak Paulus boleh saja. Bapak itu artinya ayah. Bapak ya, Bapak Pak siapa? Ya Bapak siapa sajalah. Ya, oke. Kembali ke topik tadi, Pak. Jadi Yohanes 6:66 bagus ini dibahas. Ini kemunduran Kristen itu, Pak. Kemunduran karena Iya. banyak penolak, ada murid menolak ajaran Yesus yang Iya. terlalu keras dan berat itu, Pak. Oke. Siapa Itu murid sebenarnya 6 bulan menjelang Yesus disalib, Pak. Itu berasal dari 70 murid, tidak pernah berasal dari 12 murid. Itu berasal dari 70 murid, ya. Itu kurang lebih 6 bulan menjelang Yesus disalib. Ya, dia sudah ikut selama 2 tahun, 6 bulan lah, 2,5 tahun. Tinggal detik-detik terakhir dia itu bahasanya mengundurkan diri, tapi dalam translate yang lain itu disebut dipecat. Ya, saya sering menyebut pecatannya Yesus, dipecat oleh Yesus, lalu dia menurunkan ajaran sendiri. Itu siapa Karena itu, Pak Pendeta? Siapa Ya. tokoh itu? Siapa tokoh itu? Nah, nanti akan ketahuan karena murid-murid ini kan murid dari 70, nama-namanya belum ketahuan. Nanti anaknya, generasi anak ya, kan mereka seumuran dengan Yesus ya toh, udah pada mati. Baru abad kedua muncul yang namanya Tertullianus, Irenaeus dan seterusnya. Itu cucunya, Pak.
generasi cucu. Oke, tapi mereka pemenangnya dalam konsili loh Pak. Ya nggak apa-apa, karena 85% memang begitu. Sekarang aja terjadi seperti itu kan, 45.000 denominasi. Nggak Jadi apa-apa, berdasarkan Yohanes 6 nomor 66 itu gitu ya. Konsili 325 ini adalah orang-orang yang menolak ajaran Yesus gitu. Betul sekali. Diawali dengan Tertullianus, Irenaeus dan seterusnya, akhirnya dilegalkan pada tahun 325. Hari ini ketok palu legal bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi persoalannya Pak Pendeta, ya. Konsili 325 inilah yang miliaran pengikut ya Pak. Nggak apa-apa, yang banyak bukan berarti benar. Waktu Yesus datang ke bumi, yang percaya Yesus cuma 15%, 85% nggak percaya Yesus. Sampai hari ini populasi dunia selalu begitu, 15% percaya Yesus, 85% tidak percaya Yesus. Sampai hari ini, sampai generasi kapanpun. Jadi Yohanes 666 itu kemunduran loh Pak ya, topiknya di sana kalau nggak salah itu kemunduran ajaran Yesus. Iya, boleh disebut kemunduran, boleh juga disebut pengkhianatan lah. Buktinya kan udah jadi murid loh, dipilih loh. Jadi murid udah ikut 2,5 tahun loh, tinggal setengah tahun lagi. Mulai dari Yohanes 60 itu ke ajaran Yesus dianggap terlalu keras, sulit. Terlalu keras. Jadi, ya, sama Pak, sama ketika saya menyampaikan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Itu kan dikatakan langsung oleh Yesus sendiri. Terlalu keras Pak ATD katanya. Yang nggak paham Anda kok yang disalahin ATD. ATD ini menjelaskan sesuai Alkitab. Terus kemudian ngapalinya Andi, ya ngapalinya gampang. 666 Yohanes 6 ayat 66 gampang kan ngapalinya? Iya, gampang. Muncul juga istilah 666 itu kan ya? Iya. Kok bisa tepat di sana Pak Pendeta? Kok bisa? Iya, bukannya pas. Jadi memang begitulah. 666 itu nanti jumlahnya 666 miliar yang masuk neraka dari bumi ini. Itu terus Pak, akan berlanjut nanti Pak. Pas banget itu loh, kemunduran ajaran Yesus begitu. Iya, disitulah awal mulanya Pak. Ini yang nggak nyampe itu yang cuman merah kuping doang, hujat caci maki, tapi nggak nyampe pikirannya. Habis itu kan Katolik, baru ke Protestan terbagi lagi gitu ya. Ada Reform segala macam gitu. Martin Luther dan Calvinis kan. Martin Luther abad 14, Calvinis abad 16. Muncul lagi yang denom lagi tuh yang dari Amerika apa sih namanya sahabat apa sih lupa gua kok jadi lupa namanya Kalau Amerika itu yang paling gede adalah Mormon dan Saksi Yehova ya, JW Jesus Jehovah Witness Jehovahwitness.org itu paling besar di Amerika sama Ibu Darni apa ya lupa gue kok jadi beleng. Tulisan apa Ibu Darni? Teman-teman Advent muncul lagi Advent. Oh. Advent ya, Advent yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Orang Advent suruh baca Kisah Para Rasul 1 ayat 13, 14. Orang Kristen beribadah hari Minggu. Waduh, ini Kristen kalau mendengar ini pusing, yang mana yang benar nih gitu loh Pak Pendeta. Oh, iya, karena ada ayatnya dan mereka nggak nyampe mikirnya Pak. Itu aja, nggak nyampe dia mikirnya, ayatnya ada kok. Saya dari tadi pakai ayat, Bapak dari tadi ngerocos nggak ada ayat. Hari Sabtu. Ya sorry ya, Anda nggak nyampe mikirnya, nggak bisa bedain Yesus masih manusia, Yesus sudah Tuhan Allah. Anda kan bedain itu aja nggak bisa kok. Oh, nggak bisa ya. Mertua saya itu loh Pak Matius begini Pak TD. Sebentar, saya pakai logika dulu karena Bapak tidak pakai ayat dan tadi saya pakai logika kayak Bapak juga. Saya punya mertua itu Pak TD, gunting rambut, gunting patah loh. Itu sekelas manusia Pak TD. Jika benar Yesus Kristus satu-satunya Bapa pencipta langit dan bumi, tidak ada Bapa lain, Roh Kudus tidak ada,
Kira-kira menurut Bapak ATD masuk akal nggak? Ada yang bisa potong kulitnya? Nah, silakan Pak. Ya, Pak, konsep Bapa Sang Pencipta itu, perhatikan ya Pak, konsep Bapa Sang Pencipta itu dimunculkan oleh, maaf kata ini, Alexandria, terutama Alexandria, Bapa hipostasis, sumber dari segala sesuatu. Itu tempatnya Elia Miring tuh, ya. Itu maksud saya begini Pak ATD, kan kalau manusia aja gunting tidak mempan, lah sekelas pencipta langit dan bumi bisa dipotong kemaluannya, itu bagaimana? Enggak? Manusia hebat sekali yang motong itu. Pak, bagaimana yang disebut Sang Pencipta Tuhan Allah itu nggak ada fisik Pak, ya. Lah Bapak kan nggak nyampe pikirannya. Ya, nah itu hari ke-8 Allah itu harus roh. Allah itu harus roh, Pak. Ya harusnya kalau roh itu kan nggak kesentuh dengan pisau udah nggak nyampe, udah gitu. Kamu nggak nyampe lah, sudah nggak nyampe. Ya mendingan jelasin sama Handi. Iya, kamu nggak nyampe. Oh iya, dengarlah Handi biar kau tambah tersesat. Nah, sama Handi lebih mudah jelasin. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya Allah tidak pernah fisik. Tidak mungkin Yesus fisik itu Allah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yesus Tuhan itu harus berkarya. Yang masih bayi ya bukan Tuhan. Yesus masih bayi, owe-owe itu bukan Tuhan. Dia nanti menjadi Tuhan setelah umur 30. Yang disunat bukan Tuhan, Pak. Di kitab Lukas dikatakan telah lahir bagimu. Kitab Lukas nyampe 1. Lagi. Yesus Tuhan lagi, di kota Daud. Nggak nyampe lagi. Nggak nyampe. Ya. Jadi Yesus nanti ayat disebut itu, Tuhan. Ayat kapan, itu Pak? adalah nubuatan. Ayat itu ngibul semua berarti kitab Lukas itu ngibul berarti. Anda yang nggak nyampe. Ayat itu nubuatan. Oh nggak nyampe. Baru tergenapi nanti 30 tahun kemudian. Ayat itu tergenapi 30 tahun Yesus kemudian. Nanti jadi Tuhan sudah bangkit begitu. Ya. Jadi Anda nggak nyampe ya Pak, masuk bayi jadi Tuhan. Ya yang tertulis begitu gimana? Pak ATD harus robah dong. Lukas 1 itu berarti. Nubuatan Pak. Oke, saya jelasin ke Handi. Loh, itu pernyataan malaikat itu loh. Ya sudah, kamu malaikat diam dulu. Gabriel Saya yang jelasin ngomong. ke Handi. Saya jelasin ke Handi ini, ke Handi ya. Handi, Matius 2 ayat 2. Orang Majus ya, orang Majus datang menyembah bayi Yesus sebagai raja. Apakah bayi Yesus sudah raja? Belum. Dia jadi raja 30 tahun kemudian. Ya, tadi kata Bapak nanti malaikat mengatakan Yesus mati di kayu salib baru jadi Tuhan. Katanya ada ayatnya dari lahir udah Tuhan. Gimana dong? Itu Andi ya. Anda tahu bedanya orang yang nyampe pikirannya dengan enggak, ya? Iya. Kalau saya kan pakai ayat dari tadi. Bapak dari tadi ngerocos nggak ada ayatnya. Bapak tebusan nggak ada ayatnya. Tapi nggak nyampe, pikiranmu nggak nyampe, ya? Oh, nggak nyampe, ya. Nggak nyampe. Mudah-mudahan ya? Bapak dapat jemaat banyak lah biar bisa makan kenyang ya. lah. Jadi Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 2 dan Lukas 2 ayat 11 adalah nubuatan. Itu baru nubuatan. terjadi. Perkataan malaikat itu. Perkataan malaikat itu nubuatan ya. Baru terjadi 30 berarti tahun kemudian. Malaikat Gabriel ngibul di ayat kitab Lukas itu ya. Ya, yang ngibul otakmu nggak paham. Oh bukan Gabriel yang ngibul ini. Wah, ya, otakmu yang nggak ngerti. Otakmu yang nggak ngerti. Oh yang nggak ngerti. Salah ya, nulis Lukas kalau begitu di kitab Lukas 1 itu. Ya, jadi orang Majus datang sebagai raja. maupun Yesus Tuhan Juru Selamat itu baru terjadi 30 tahun kemudian. Ya. Saya seruput kopi aja lah daripada ngomong sampai ATD. Ya lah, sana. Udah pulang ke rumah Bapak sana cepetan. Pulang ke rumah bapakmu sana. Iya, saya pulang ke rumah Bapak lah. Masa saya pulang? Ya udah sana lah. Ya. Disimpanlah jadi gantungan kunci kulitnya kalau begitu Pak ATD. Ayo Handi yang lain. Tolak persepuluhan, aku nggak terima persepuluhan. Haram. Oh, saya mau kasih persembahan Pak ATD kalau Pak ATD bisa jawab pertanyaanku satu ini. Bisa nggak? Alah, nggak mau lah. Paling kamu Tritunggal lagi. Ya, udahlah. Kalau Pak ATD nggak mau jawab lah. Ya Mazmur 53 ya, Andi ya. Saya baterai habis ini. Saya lagi di luar soalnya. Oke.
Dapat TD. Ya, Mudah-mudahan Pak TD dapat Pulang ke rumah domba-domba yang Bapak. bisa disesatkan. Ya, biar Pak TD dapat domba-domba yang bisa disesatkan. Biar Pak TD beli mobil baru dan makan kenyang lah. Ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi kami sebenarnya ini mana perdebatan itu berlangsung dan seperti biasa ya, kalau Aki Zuma itu memang kirohnya sangat tinggi dan ketika bernarasi itu memang sangat tajam ya, dan sangat jarang sekali ada debater-debater muslim itu yang narasinya seperti beliau gitu. Serasa tak bernafas gitu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen itu hanya menjadi bahan tertawaan ya, karena mereka mencoba untuk menipu ya, dengan bersilat lidah, dengan kata-kata bohong, dan apa-apa yang mereka akal-akali sendiri, mereka buat-buat sendiri, sehingga apa yang menjadi argumentasi mereka sebagai hujahnya itu hanya membuat orang tertawa ya, umat muslim tertawa. Nah, ini menjadi sebuah bukti tanda bahwasanya dalam kekristenan itu hampir dapat kita katakan ya, mereka orang-orang tidak ada berilmu ya, di dalam kekristenan itu tidak ada ilmunya. Bahkan pendeta HTD ya mencoba untuk mendebat Aki Zuma, tapi Aki Zuma mungkin enggan juga, malas ya meladeni, karena apa, nggak masuk akal, di debat pun percuma gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budesani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير